memberikan damage yang maksimum. By the way, Alpine, the third round of the day guys. Langsung saja caster, take it away. Oke, terima kasih Bung Skyla. Wah, ini pesawatnya agak sedikit. Memang dari tengah, tapi ngebawanya ke arah sebelah kanan. Ya. Ini bakal agak sedikit PR buat ke arah Snowfall, tapi banyaknya akses dari dekat militia. Di sana ada zipline, di sana ada juga vehicle. Ini juga bakal jadi satu pilihan untuk teman-teman dari Dewa United bisa juga masuk lebih cepat untuk menuju ke area dari Snowfall-nya itu sendiri. Tim Vagus tidak ada tim fight sepertinya, tapi ada EVOS Divine yang dikirimkan satu pemainnya ke arah sana. Itu ada SF juga nggak sih di sana? SF juga turun ke arah Bluefield juga. Dan lagi-lagi tim Vagus harus melakukan early fight dengan win rate dari seluruh map ataupun seluruh round yang dimainkan oleh tim Vagus ini masih di bawah 50%. Sulit banget ya, win rate masih rendah gitu. Ditambah gue lihat diffusionnya juga kalau ngomongin SCF udah ada MBR Epsilon. Iya. Ya kan? Jadi tadi SCF ngirim satu orang ke Bluefield, sisanya diffusion. Dan sekarang mungkin kita lihat dulu POV dari Carousel yang ternyata udah ada RRQ Kazu dan Kraken. Ini dengan dia nge-skip 2 game dan dia sekarang bermain mau coba main di map atas. Agak nggak relevan sama misi impossible-nya dia hari ini. Jujur aja. Nggak relevan kecuali dia mau main api sekalian, itu mainnya harusnya di map bawah menurut gua karena ada SCF-nya, ada Vegas-nya, itu di map bawah. Ketimbang lo main di map atas yang lo udah pernah tau lah. Korban-korban main di map atas siapa? Kagendra, Gede. Aman gak mereka menurut lo? Di BTR dari kemarin ya, 12 terus kan. Exactly my point. Jadi Alpine ini harus ada special note terutama untuk tim-tim yang secara poin sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Itu kalau bisa hindari coy. Map atas Alpine ini terlalu serem menurut gua. Map Alpine memang terlalu seram dan pergerakannya lebih cenderung karena mereka juga masih dalam pantauan tim-tim yang emang turun ke bagian atas juga. Karena Carousel selalu dalam pantauan teman-teman dari RRQ. Mungkin itu yang harus jadi perhitungan lebih matang lagi dari merekanya. Dan Justin harus kalah kontak lagi. Bahkan RRQ begitu komit untuk melakukan terus pengejaran sampai ke arah railroad. Sebegitu komitnya teman-teman dari RRQ. Ada yang transit di arah Carousel, mereka tinggalin doknya dan kirim terus 3 pemainnya loh. Ini gue ragu nih, jangan-jangan Kraken nih udah kiat-kiat untuk ke ini nih apa? Gladiresik ke stasiun nanti kalau mau ke Surabaya. Makanya ke railroad gitu ya kan. Dia lagi pilih keretanya eksekutif apa ekonomi tuh. Aduh, ya ampun kenalin Mas. Bagus, Hidan. Kelihatan kamera Hidan. Kelihatan kamera tuh Hidan. Coba tolong itu jadiin jedak jeduk, jadiin reels. Nanti gua like lah pokoknya konten itu. Surya masalahnya di belakang saya juga. Iyalah, hati-hati Dan. Oh, ampun. Baru masuk juga loh lagi padahal. Iya baru masuk dan ini juga baru lagi masuk kill tambahan untuk MBR by the way. Nice. Wah, MBR dapat angin segar dan seperti yang gue bilang, kalau lu di kondisi poin yang gak aman-aman aja, yang harus lu lakukan sebenarnya main di map bawah. Ditambah match day hari ini adalah tim yang lagi gak baik-baik aja juga yang udah gak mungkin naik. Iya. Itu mostly main di map bawah. So, MBR sih udah on point banget. Coach Manggis kun bravo banget, dia tahu betul apa yang harus dia lakukan untuk anak-anaknya di map Alpine. Gak ngambil lagi ke arah bawah mungkin atau ke Snowfall-nya. Iya. Ngotot-ngototan sama Dewa. Iya. Dan gua rasa ya Kraken juga harus paham juga ya dengan hal tersebut. At least kalau mau gontok-gontokan sama SCF sama Vago sekalian gitu. Benar. Ibaratnya kalau kita anak SMA nih, SMA kelas 11 gitu ya kan. Kelas 11 ya lawannya ya sama kelas 11 dong. Jangan sama kelas 12 lebih tinggi gitu ya kan. Jurusan lain gitu. Jurusan lain apalagi beda lagi gitu. Oke. Tim Vagus yang tadi beberapa pemainnya sudah terculik juga, sudah mengalami kematian juga, bergerak menuju ke bagian bawah keluar dari Bluefield. Mereka bertemu bersama dengan Tiger Wong Esports. Lagi-lagi satu persatu pemainnya harus dijatuhkan. Dan 2 pemain tersisa ini berpisah. Tapi satu hal yang gua temuin di week ketiga dari tim Vagus ini adalah akhirnya mereka udah mulai paham nih. Mereka memang selalu kalah tim fight.
Tapi mereka akhirnya menemukan cara gimana caranya satu pemain terakhir terus bisa estafet. Ya. Terus bisa hidup sampai akhir gitu. Ya, Dan ya, itu ya. nggak kelihatan sama sekali di minggu pertama, di minggu kedua. Tapi di minggu ketiga ini sedikitnya itulah yang sudah mulai terlihat. Yap. Seenggaknya itu masih bisa jadi satu hal yang nantinya bisa dikembangkan gitu Ya, ya. dengan komposisi 4 raser kayak begini loh dari Pagos ini. Iya. Makanya sebenarnya kalau ada yang nanya bisa gak sih bang main 4 raser? Bisa. Iya. Bisa gak sih bang main 3 raser gitu kan? Ada mungkin orang yang protes ngelihat roster-roster teranyar kayak di tim-tim besar. Itu timnya mainnya 4 raser 3 raser sih bisa aja sebenarnya bro. Gitu. Tergantung nanti tipikal ketika tim fight-nya akan seperti apa. Dan SCFC paling fun diburu habis-habisan oleh MBR Epsilon. Dan ini bisa gue bilang di FFS ID 2024 Spring minggu ketiga pertama kalinya MBR Epsilon di menit kelima udah dapat 8 kill. Ya dia dan juga 2024 dibuka dengan cukup baik sama MBR Epsilon karena akhirnya mereka main di grand final. Yes. Ini menjadi satu hal yang harus disambut dan juga harus dimanfaatkan semaksimal-maksimalnya karena lu nggak pernah tahu bisa jadi bahkan kejutan season ini adalah MBR dapat tiket ke FFS ya Spring 2024. Dan kalau itu terjadi, wah itu bukan hal yang tidak mungkin menurut gua, apalagi di tangan Coach Manggis bro. Iya, pelajarannya bakal lebih banyak lagi tuh. Iyalah. Mentalitas gitu ya kan. Iyalah. Perlu dicatat juga waktu DG juga ke Internasional dulu. internasional itu waktu pas Iya, lagi iya. era Manggis kan loh. Iya, betul. Itu dia. Zamannya masih Yang ada The Pillars juga. Iya, betul. Ya, yang barengan The Pillars kan itu. Betul sekali. For the first time waktu itu ya. Iya. Ya. Kelas. Membawa perubahan sekali Coach Manggis ini dar. Ada landmine. Loh, ini TWO udah kedua kalinya dia kena landmine di portal tuh. Tadi dari Pagos 1. Iya. Sekarang sampai ke knock dan bahkan di ayam-ayamin oleh seorang Ray di dalam sebuah istana glual yang terpasang. Dan bahkan ternyata Ray juga udah dapat informasi ada lagi pergerakan dari seorang Han sebelah kiri fokus sambil melakukan reviving tapi pandangannya nggak lepas menuju ke arah satu pemain seorang Hans. 2 lawan 1 yang akan terjadi. Hans bahkan udah ada flanking dari seorang Gedai juga menuju ke arah sebelah kiri, masih diputerin aja dulu. Ray gak Lihat. senjatanya lo. Oh ini dia. Lihat. Tahu gak lo apa yang gue mention soal lihat. Hans tuh udah kasih waktu banyak banget. Kalau misalkan lu emang mau coba cover gue, cover dong gitu. Jojo tadi udah di posisi yang enak buat nge-cover sebenarnya. Dan Hans sudah memberikan waktu banyak sekali, udah membeli waktunya distraksi untuk EVOS. Tapi nggak dieksekusi dengan sangat baik. So, I have to say, anak-anak TWE sih Hans doang yang bisa gue katakan lagi ada grafik improvementnya. Untuk Jojo, untuk Bara gue belum lihat dia better dari season sebelumnya. Nah itu dia yang Nggak jadi- jelek, tapi nggak better Grafiknya dari nggak naik season ya? sebelumnya ya. Itu yang harus di note juga. Jadi catatan penting untuk teman-teman dari Tiger Room Esports untuk perform nanti di babak grand final. Benar. Ya, poin rush dan juga babak grand finalnya kan itu akan sangat menentukan sekali. Siapa tahu gue permainan tim juga akan berubah. Benar. MBR yang tadinya seslow itu tiba-tiba bisa makin galak, siapa tahu gitu ya kan. Benar. TWE yang selalu menyisir tiba-tiba selalu bisa di tengah dari awal tuh bisa jadi juga kan, kita nggak ada yang tahu. Harus lebih bisa improve lagi, bukan hanya dari TWE tapi dari ke-12 tim yang lainnya juga, 11 tim yang lain juga. Ketika nanti lolos menuju ke babak grand final itu sendiri. Dan sejauh ini Force Divine meskipun mereka nyayur tapi ini kedua kalinya mereka di minggu ini cukup tertahan loh. Iya. Di area luaran zona setelah drop zone mereka. Dan sama ternyata RRQ Kazu pun bergerak agresif udah 11 kill yang sudah mereka kumpulkan. Dognya cuma dipakai buat ngeluting legal doang kayaknya. Karena sisanya dari carousel lalu ke arah railroad. Dan bahkan mereka udah ke arah ini. Jauh sekali pergerakan mereka ke arah bawah. Onyx Olympus pun menjadi korban mereka. Iya. Nah, harusnya adalah kalau misalnya imagine ya, hari ini tuh Kagen gak main, GD gak main. Dan kalau tadi Kraken gak main ke atas, railroad tuh kosong. Iya. Jadi RRQ ngeluting cepet dari dock ke railroad, abis itu ke base camp, ketemu Onyx, abis itu ke Rai. Jadi apa yang RRQ lakukan, pergerakannya pasti bakal lebih cepet dong. Iya, udah tahu banget yang kosong-kosongnya di mana nih, yang Bener. renggang-renggangnya. Jadi dia tinggal nyisir nyari orangnya tuh udah pasti fokusnya ke bawah. Dan kita lihat solo dare yang dilakukan oleh Jokers. Apakah bakal menjadi seperti solo dare dudes pada season lalu? Ini dia menarik sekali. Solo dare becomes Buya loh waktu itu loh. Iya, setuju. bener season lalu ya. Iya. The one and only one loh itu solo Iya. yang efektif
di season lalu. Sekarang sedang diusahakan oleh seorang Jokers berbekal medkit yang banyak juga itu harusnya tuh. Dua tim yang sudah mendapatkan poin eliminasi di atas 10 ada MBR Epsilon dan juga teman-teman dari RRQ Kazu. Gue ngerasa kayak MBR Epsilon ini udah 2 game itu mereka udah bener-bener aman. Jadi sok main aja gitu loh. Mumpung tim-tim yang main juga tim-tim yang bawah gitu. Gue tadi abis lihat minimap dan gue ngelihat EVOS kan juga tadi sebenarnya turun masih di Forest Red gitu ya kan. Tapi dia tadi sempat main ke bawah juga ke sekitaran Bluefield sama Fusion kan. Dan MBR sampai ke Forest Red duluan lagi pas udah lagi estafet begitu. Yang mana ini harusnya bisa jadi tempatnya EVOS Divine gitu. Tapi memang karena EVOS Divine tahu itu udah ada orang, dia langsung agak ke kirinya Forest Red. Tapi lu tahu kirinya Forest Red itu udah pasti orang-orangnya Ocean View sama Snowfall. Yang mana itu kurang lebih adalah Dewa United. So that's it. Lu lihat aja sekarang kondisinya EVOS Divine itu udah pasti kalah personil dengan kondisi yang namanya vending mesinnya agak jauh. Dan vending mesinnya harusnya dijaga dengan sangat baik sama Nana Dewa United. Lu lihat sekarang apa yang terjadi untuk EVOS Divine. 1 lawan 2 terhindarkan Kapten Kedai. Kita lihat bakal coba diburu habis-habisan sama Nana Dewa United dan double pick terhindarkan. And that's it. Iya dan memang terpaksa akhirnya dengan war yang mereka lakukan mereka benar-benar kedelay dan Torat yang baru melakukan pertempuran di menit ke-11 terculik banyak sekali pemainnya. David masih bisa make it, menculik satu pemain. Ya ampun lagi execute. Lagi execute mau nge-end. Aduh, dutnya dateng. Udah di ujung itu. Udah di ujung. Udah tinggal jatuh ke bawah doang itu pedangnya. Lagi execute bro. Tapi itu RRQ. Iya. Abai jatuh pun kalau Razornya nggak di sana selalu ada. Iya. At least Dut lah yang nempel. Itu dia. Emang beda pak. Beda level tim internasional. Ya tadi juga level tim internasional. Cuman emang udah kalah jumlah juga kan. Gitu. Dan emang Torat lagi nggak nunjukin agresivitasnya juga. Harus gue sampaikan gitu. Setelah 3 game yang kita lihat hari ini. Dan wow MBR bakal jadi tantangan. Karena Portal Go selanjutnya mungkin bakal maksa dia untuk main masuk. Menusuk ke tengah zona yang mana itu bakal membuat MBR Epsilon menjadi tim yang paling disoroti beberapa tim di depan mereka. Oke. Tapi yang harus kita sorot terlebih dahulu lagi-lagi adalah Kraken Esports. Rematch bersama dengan RRQ Kazu dengan resource yang gak banyak juga. Ampun. Pick yang begitu membuat Haidan harus terculik dengan 1 peluru saja. Pigo pun harus tumbang. Susana juga menyusul, too easy untuk RRQ Kazu. Gue bahkan punya ya highlight kompilasi Haidan Knock. Funny moment gitu ya? Enggak, bukan funny moment. Kompilasi seluruh momen Haidan Knox di FPS ID 2024 Spring itu ada tuh. Dan selalu ketangkep kamera loh kalau lu perhatiin. Pas momen Haidan nge-kill itu cuma nongol di kill feed, bukan pas Haidan nge-kill. Iya. Dan bahkan di Alpine aja udah 2 loh tadi kenalin main juga. Iya. Itu dia ide konten tuh Dan. Boleh tuh Dan. Dan sekarang kita lihat gimana Kapten Gedai berhasil mendapatkan 1 orang. Masuk ke arah depan di sana berhasil dapetin Besto. Masih bisa regroup. Stick to the plan. Yes. Masih di dalam compound itu aja. Nggak mau ambil terlalu banyak resiko karena sebenarnya EVOS posisinya kalau mau dar sekarang nggak tepat banget. Dia bakal jadi bulan-bulanan warga. Masih ada anak-anak MBR, masih ada anak-anak RRQ dan masih ada anak-anak satu esports yang berhasil solo dere by the way. Iya di bagian atas tapi dia tadi bawa yang namanya treatment sniper dari pocket marketnya di atas. Tapi Bal berhasil melekan ke seorang bara. Dewa United bakal menjadi terparti. Dewanya tumbang. Mortif juga diambang kematian karena Dewa United membawa banyak sekali ledakan. Peluru-peluru mematikan. MBR tiba-tiba rata di tangan RRQ. Mortif juga hampir dan akhirnya bisa dieliminasi oleh Dewa United. Belum selesai. Satu esports juga masuk dengan resource seadanya tapi dengan keberanian semuanya masuk. Dan Mister 05 masih berputar bersama dengan seorang Syam 13. Satu esports satu persatu pemain juga berhasil untuk diamankan karena RRQ diledakkan. Tapi Abai mendapatkan off angle ke arah 1 orang Ray. Dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Dut mendapatkan rahasia juga di arah yang lainnya. Masih berputar membuat EVOS Divine pulang di posisi kelima oleh RRQ Kazu. King, tetap ilmu padi King, ayo tambahin lagi killnya menjadi rekor di FSID 2024 Spring. 29 kill saat ini dengan kondisi masih banyak musuhnya dan ini bisa jadi 30 kill.
Nah ini contoh Miracle Run Kraken Esports kalau boleh gue sampaikan ya. Miracle Run tuh kayak gini nih dalam setiap round. Dia dapetin a kill yang luar biasa sekali banyak dan kita bisa lihat gimana anak-anak dari RRQ Kazu memburu momentum selanjutnya. 05, hati-hati. Dia baru aja nge-reveal posisinya. Ditambah Dudes juga udah tahu betul. Oh my god, 05 masih bisa diadu mekanik melawan Dudes di sana. Seperti yang gue bilang, aim sih masih bisa diadu, tapi awareness harus benar-benar diperhatikan lagi. Tapi sayangnya Abaix udah gak banyak yang bisa dilakukan Abai. Abai udah luar zona dan ini killnya udah gak bakal bertambah. Mungkin masih bisa, mungkin karena ini adalah King Abai. King Abai masih bisa berbicara tentunya. Apakah masih bisa mendapatkan satunya lagi? Dan dia bakal coba tutup lagi. Dan ini udah di luar zona, sakit banget sebenarnya. Tapi masih ada sedikit peluang. Mungkin aja dia bisa dapetin satu orang dari Vagus yaitu Boys. Tapi udah kelihatan harus sama Dewa United. Masih bakal coba dikelabui. Dan masih bakal coba langsung menusuk masuk ke arah seorang Boy. Coba diadu lagi dan masih bisa dapat. Menggenapkan killnya menjadi 30. Ladies and gentlemen, this is RRQ. Raja dari segala raja. 30 poin eliminasi. Tapi pada era Dewa United tetap berhasil mendapatkan Boya. Oh my god, RRQ Kazu 30 poin eliminasi. Dewa United berhasil mendapatkan Booyah di round ketiga pada malam hari ini.